semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan kembali belajar tentang karya keselamatan Allah melalui tokoh-tokoh perjanjian lama. Nah, ada kira-kira sudah mengetahui siapa saja itu yang kita pelajari pada hari ini? Ya? Oh, supaya kita tahu siapa saja yang kita pelajari pada hari ini, kan? Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kita siapkan diri kita untuk berdoa. Bapa, Putra, Roh Kudus, Bapa yang baik, kami semakin berani mampu melanjutkan kami belajar ini demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Oke, baik. Nah, semua dalam keadaan sehat? Ya, baik. Nah, kalau begitu semoga kita nanti semakin berani untuk menunjukkan keberanian melalui pembelajaran kita pada hari ini. Oke, nah Allah itu memandang laki-laki dan perempuan itu sama, ya, tidak pernah dibeda-bedakan. Laki-laki lebih tinggi derajatnya, perempuan di bawah saja. Ya, itu pemikiran manusia. Kalau pemikiran adalah tidak ada seperti itu. Jadi laki dan perempuan itu memiliki tanggung jawab yang sama, ya, memiliki kedudukan yang sama. Tanggung jawab yang sama dalam apakah ini? Nah, dalam pembelajaran kita ini tentang memperjuangkan kebenaran. Ya, ini sebagai laki-laki, sebagai perempuan kita sama oleh Allah. Ya, jadi siapa saja yang boleh memperjuangkan, ya, orang-orang yang menderita. Nah, pada hari ini kita pertama belajar tentang, atau kita lihat dulu tentang seorang perempuan pemberani namanya Marsina, ya, seorang buruh, dan dia berani memperjuangkan keadilan bagi para anggota buruh tentang upah mereka sebesar 250 perak. Ya, bayangkan 250 perak itu pada waktu itu. Sekarang kalau 250 perak orang yang segitu lah itu kan. Ya, nggak ada lagi jalan harga 250 perak sekarang. Nah, namun karena keberanian dia untuk memperjuangkan kebenaran itu, dia menuntut kepada pihak buruh atau tempat dia kerja, sehingga dia akhirnya dibunuh, ya, dibunuh dengan itu perkiraan orang karena tidak terima atas apa tuntutan dia kepada perusahaan, sehingga orang membayar untuk menuntutkan dia seorang wanita pemberani, dia setia kawan, ya. Selain itu, ya, ada lagi seorang wanita yang mungkin semua orang sudah mengenal. Bahkan, ya, semasa hidupnya dia hanya memiliki 2 helai kain. Ada yang tahu siapa ini? Ada yang tahu? Pasti ada yang tahu. Ya, ada yang tahu? Ingat? Ada yang pernah baca bukunya atau baru kali ini baca? Ya. Dia adalah Bunda Teresa. Ya, ingat kan? Ya, Bunda Teresa. Bunda Teresa ini berkarya di mana? Ya, berkarya di India. Tepatnya di mana? Ya, tepatnya di Calcutta. Nah,
Ada yang tahu kira-kira apa yang dikerjakan suster ini di Kalkuta? Covid bro. Ada yang tahu apa yang dikerjakan suster ini di Kalkuta? Iya, merawat orang sakit. Apalagi mengumpulkan apa? Nah, ya, merawat orang sakit, orang yang menderita, orang yang tidak mendapatkan makanan, terus orang yang tidak ada tempat tinggal, ya, semua dirawat oleh suster ini. Dan suster ini merawatnya bukan karena dia hebat, bukan karena dia orang kaya, bukan karena dia memiliki ilmu yang apa ya, tapi dia mau merawat mereka karena kasih kepada sesama melalui kasih Kristus, ya. Kenapa dia mampu melakukan itu? Karena dia selalu berdoa atau meminta kekuatan atau petunjuk kepada Allah. Nah, dia juga pernah bertemu dengan Paus Yohanes Paus II, Paus yang sangat ya, baiklah. Dan pada tanggal 4 September tahun 2016, suster ini resmi diangkat menjadi santa, ya. Dia lahir itu di Skopje pada tanggal 26 Agustus. Kemudian dia masuk biara pada umur 12 tahun, kemudian pada umur 19 tahun bergabung dengan Ordo Iris dari Loreto. Nah, kira-kira apa lagi, ada yang tahu apa lagi yang diterima oleh suster ini? Ya, suster ini mendirikan misionaris cinta kasih pada tanggal 7 Oktober tahun 1950. Apalagi ada lagi informasi yang kalian lihat dari buku itu? Iya, menerima Nobel Perdamaian pada tahun 1997. Terus apa lagi? Ya, karyanya adalah membantu menyelamatkan orang-orang yang sakit, orang-orang yang menderita. Ya, kemudian tetapi dalam karya hidupnya suster ini selalu menunjukkan kasih kepada manusia, tapi dia meninggal karena sakit. Ada yang tahu kira-kira tanggal berapa suster ini meninggal? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Ada yang sudah baca? Ya, dia meninggal karena sakit jantung pada tanggal 5 September tahun 1997. Oke, apa kita bisa meniru suster ini? Ya, bisa saja. Tentunya kita harus menjadi orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Tidak harus menjadi seorang suster, tapi kalau mau jadi suster juga bagus, ya. Ya, orang, tapi jangan lagi jadi suster, ya. Yang perempuan ya. Meniru teladan dari dia, laki-laki perempuan boleh, ya. Tapi menjadi suster cukup perempuan saja. Baik. Itu tentang Bunda Teresa. Maka sekarang kita kembali atau membuka kitab suci, ya, tentang Ester. Ada yang tahu tentang Ester? Ada yang pernah baca? Ester 2 ayat 1 sampai 21. Coba dibuka di bukunya. Bukunya pun ada di buku suci, di buku pelajaran juga ada di buku suci. Oke? Baik, Ester ini seorang ratu. Ada yang tahu ratu apa? Ya, ratu dari raja Ahasuerus. Apa sih yang dilakukan oleh si Ester makanya dia disebut sebagai seorang Ester perempuan pemberani? Apakah dia membunuh raja ini atau memudahkan bangsa
Yahudi. Apa yang dilakukannya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, kenapa Ester disebut sebagai seorang perempuan pemberani? Pada awalnya dia itu seorang yang polos, ya, seorang wanita Yahudi. Namun karena dia akan menjadi ratu, dia bukan menjadi wanita yang sombong, tinggi hati atau memperdulikan dirinya sendiri, tetapi dia menjadi perempuan yang tetap ya mau memperjuangkan atau mau mengingat sesama. Yang karena sedang menjadi ratu dari Raja Ahasuerus, dia menjadi tidak peduli dengan sebangsanya. Ya, pada waktu itu ketika Raja Ahasuerus sedang berkuasa, banyak orang-orang yang tidak suka dengan si Ester. Ester ini dibesarkan oleh saudara bapaknya, yaitu si tahu? Ya, dia dibesarkan oleh Mordekai. Ya, dia dibesarkan oleh Mordekai. Nah, nama Yahudinya adalah Hadasa, tapi ketika dia menjadi ratu atau pergi ke Persia menjadi Ester. Nah, Ester ini mau menyelamatkan bangsanya dari kepunahan karena si Haman, seorang pegawai yang diangkat atau panglima yang diangkat oleh si Raja Ahasuerus, menyampaikan kepada seluruh bangsa Yahudi, jika saya lewat, kata si Haman, kalian semua harus sujud menyembah saya. Itu katanya. Maka orang Yahudi tidak terima, karena bangsa Yahudi hanya menyembah kepada Allah. Maka Ratu Ester menyampaikan itu dan Haman pun ditangkap dan kemudian dihukum. Ya, kenapa perempuan ini dipilih oleh Allah? Banyak perempuan dipilih karena dari awal tadi disampaikan bahwa laki-laki dan perempuan di hadapan Allah itu sama. Ya, tidak ada bedanya. Jadi kita sebagai perempuan tetaplah meminta petunjuk atau minta kekuatan kepada Allah supaya kita berani menunjukkan kebenaran. Ya, jangan hanya berbicara saja, tapi ketika bertindak dari belakang juga, tapi berbicara dari depan. Ya, nah apa seperti itu? Nah, tidak meminta kekuatan kepada Allah. Ya, baik. Jadi kira-kira sudah paham mengapa Ester itu disebut sebagai perempuan pemberani atau Bunda Teresa atau tadi juga si Masina tadi. Kenapa? Ya, karena mereka orang-orang yang peduli dengan sesama, orang-orang yang tidak menerima jika orang lain menderita. Ya, jadi kita juga harus seperti itu. Jangan senang ketika melihat orang lain susah. Ada orang seperti itu kan? Ya, ada orang seperti itu. Senang dia kalau temannya susah. Ya, susah dia kalau temannya senang. Adakah seperti itu? Ya, mungkin tidak juga ya, orang lain. Kita jangan sampai seperti itu. Jadi oleh karena itu, ya, baiklah kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan supaya kita tetap memperoleh kekuatan dan kehidupan kita sehari-hari. Dan tugas kita adalah mencari teladan dari tokoh-tokoh yang ada di buku, tadi tentang si Masina, tentang si Teresa, tentang Ester, atau ada lagi tokoh-tokoh perempuan yang bisa kita tuliskan. Kita buat nanti kolomnya, baru tuliskan apa sih yang diperjuangkan, apa yang mau kita teladani. Ya, baik. Sampai di sini pembelajaran kita. Semoga kita tetap mampu menjaga kesehatan kita dan jangan lebih banyak keluar rumah supaya kita tidak terpaksa. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita, maka harus kita bersatu dalam Tuhan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, syukur karena kami telah mampu untuk selesai mempelajari hari ini. Kiranya pelajari membuat kami semakin mampu untuk memperjuangkan kebenaran keadilan bagi orang-orang di sekitar kami. Kami sampai kepadamu melalui
melalui Yesus Tuhan kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Lebih.